welcome back to my channel Dina Cahya. Selamat tahun baru 2023. Hari ini adalah video pertama aku di tahun 2023. Walaupun ini bukan tanggal 1 ya. Ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa nih? Tanggal 3 Januari 2023. Dan hari ini aku akan membuat sesuatu yang spesial yang pasti banyak di request oleh kalian. Salah satunya adalah menu untuk hantaran katanya. Walaupun ini udah lewat tahun baru, ini bisa dipakai untuk hantaran spesial yang lain. Pasti sudah pada tahu dan ini umum banget, buatnya gampang banget. Tapi karena jualnya mahal, maka orang-orang menyangka ini susah untuk dibuat. Padahal sangat mudah sekali. Hari ini aku akan membuat picnic roll. Yeay! Kita akan bikin picnic roll ya. Di sini picnic rollnya akan menyesuaikan dengan selera di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian mau modif sesuai dengan selera kalian, silakan monggo ya. Yang ini adalah picnic roll ala Diana Cahya. Yuk kita langsung aja lihat bahan-bahannya. Di sini ada daging ayam dan daging sapi. Kemudian ada tepung roti. Di sini boleh digantikan dengan roti tawar yang sudah direndam dengan susu UHT. Terus di sini ada susu UHT juga ya, supaya untuk melembutkan tepung rotinya ini. Dan di sini juga ada yang ditumis, yaitu ada bawang putih cincang dan bawang bombay cincang. Ada bumbu kering, di sini ada garam, gula pasir, kaldu bubuk, pala bubuk. Terus di sini aku beri sedikit saus tiram. Kemudian untuk isiannya di situ ada telur rebus, terus ada smoked beef, sosis, keju lembaran, keju potong ya, mengikuti selera suka-suka kalian aja. Dan tak lupa di sini ada kulitnya, kita menggunakan kulit puff pastry untuk bagian luarnya. Nah, pertama-tama aku akan tumis sebentar bawang putih dan bawang bombaynya. Kenapa? Karena aku suka aromanya yang lebih smoky dan keluar di dalam isiannya. Tapi kalau resep aslinya ini nggak perlu ditumis, langsung dimasukkan ke campuran daging ya. Tapi kali ini aku akan tumis sedikit. Kita akan tuang minyak secukupnya. Kemudian kita akan hidupkan kompornya. Oke, kita akan masukkan bawang bombay dan bawang putihnya. Kita tinggal aduk-aduk sampai aromanya harum ya. Sudah mulai harum, ini sudah bisa dituang ke campuran dagingnya. Kita campurkan di wadah dagingnya, daging sapi dan daging ayam ya, perbandingannya 1:1. Lalu di sini ada tepung roti atau breadcrumb, ada susu UHT, masukin. Kita campur. Di sini ada bumbu keringnya, kita campur semua. Saus tiramnya. Lalu kita campurkan bawang bombay dan bawang putih yang sudah kita tumis. Nah, kalau kalian suka, kalian boleh tambahkan sedikit merica ya, karena aku suka banget dengan merica. Jadi aku tambahin dikit aja, sekitar 1/4 sendok teh gitu ya. Terus kita akan aduk rata. Ini sudah teraduk rata ya, pastikan dia kecampur rata ya. Nah, nanti adonannya akan seperti ini ya. Dia tidak lembek dan tidak keras ya. Jadi teksturnya tuh seperti gampang dipoles gitu. Nah, untuk dagingnya tadi sudah, terus telurnya juga sudah disediain, smoked beef dan juga sosis, juga ada keju, semua udah komplit. Nah, sekarang saatnya kita mengisikannya ke dalam kulit puff pastry. Ya, di sini aku punya 2 lembar kulit puff pastry. Kamu boleh pakai merek apa saja. Kita akan tipiskan sedikit ya. Nanti baru kita akan beri isian, lalu kita tutup lagi dan kita akan panggang. Yuk kita langsung aja untuk memberikan isiannya. Nah, ini akan kita thawing sebentar ya, karena ini kan masih beku, karena dia penyimpannya tuh di dalam freezer. Jadi kita harus thawing sebentar sampai dia agak lemes, lalu baru kita akan bisa tipiskan. Nah, jangan lupa untuk memberikan sedikit tepung terigu ya, biar bila dirasa puff pastry-nya masih terlalu basah atau lengket, karena dia kan baru keluar dari kulkas ya. Nah, kita akan taburin dikit. Oke, kita akan tipisin. Lalu kita akan pindahkan ke atas baking paper. Sisi yang atasnya juga akan kita tipiskan. Pastikan bagian atasnya tuh ditipiskan lebih tipis ya, karena nanti dia akan bentuknya ngedom, jadi dia butuh lebih lebar. Saat memberikan isian ini kita bisa langsung preheat ovennya ya, kita akan preheat di suhu 200 derajat Celcius ya. Ini aku preheatnya di 220 derajat Celcius ya, selama 10 menit, karena waktu kita buka oven nanti pasti turun ke 200.
Yang pertama kita akan beri dagingnya, lalu kita ratakan untuk bagian bawahnya. Semakin tebal pemberian dagingnya, maka pemanggangan semakin lama ya. Ada juga alternatif lain cara, ini dagingnya diisi dulu, dibentuk bulat ya, lalu dikukus jadi matang baru dibungkus dengan puff pastry. Tapi aku kurang suka cara begitu karena nanti dia akan copot-copot dari kulitnya ini, dari kulit puff pastry-nya. Nah, ini ketebalannya suka-suka ya, tebalannya suka-suka. Pastikan dia bentuknya rapi kotak di tengah supaya nanti juga picnic roll-nya cakep ya. Lalu kita akan beri telur ya, telurnya akan kita iris dulu. Jadi 2 gini. Kita masukin di sini. Nah, ini ada smoked beef. Aku menggunakan smoked beef yang mini. Kalau kalian mau yang gede juga nggak apa-apa ya. Tapi aku lebih suka yang mini begini. Oke, nextnya kita akan beri keju yang lembaran ya. Terus kita tutup lagi dengan dagingnya. Nah, kalau kalian suka menggunakan keju yang seperti ini, boleh ya, masukin pinggir-pinggirnya. Sosisnya ketinggalan ya, sosisnya masukin lewat sini aja. Itu perlu masuk gak sih? Perlu. Nih kita kasih sosisnya. Jadi enakan ngobrol kita ya sama tim digital, jadi sosisnya kelupaan. Nggak apa, kita masukin aja. Jangan lupa juga ditutupin. Oke, ini setelah diberi isi banyak banget ya, kayaknya bener-bener premium, banyak banget, apalagi pakai acara lupa nih, Manu nih sosisnya kiri kanan nih. ini pasti enak banget, udah dijamin ya, dan ini masih menyisakan filling juga. Ini nanti bisa ditambahkan lagi, jadi kayaknya dia bisa jadi 2. Tara, belum jadi, kita bikin tutupnya ya. Ini kan mau cover ya, jadi kalau cover itu kan otomatis kan kita harus lebih lebar karena dia bentuknya itu kayak dome gini ya. Jadi aku mau lebarin dikit. Nah, biasanya sih kalau mau cakep ya, kita bisa pakai alat ini. Jadi dia kalau dipotong gitu ya, dia ada kayak jaring-jaring gitu. Tapi kalau kamu nggak punya, nggak usah bersedih hati ya. Kita bisa pakai cara manual. Caranya tinggal diiris aja gini nih. Manual juga nggak apa-apa. Zaman dulu juga belum ada alat-alat beginian. Oke, ini aku terusin karena aku udah punya ininya, alatnya. Alright, cukup segini. Lalu kita ambil kuning telur. Di sini kuning telurnya aku beri sedikit garam ya. Sedikit garam supaya dia lebih encer, dan aku beri susu UHT sedikit. Kita akan tempel di sini. Nah, kita beri dulu di daerah dalamnya buat lemnya ya. Ingat jangan sampai lewat keluar sini ya. Kalau dia sudah keluar ke sini, nanti dia nggak bisa ngepah bagus gitu karena kena lem sama ini telurnya ya. Ini kita tutup ya, gini kayak diselimutin aja gitu. Terus kita tarik ini, kita tempel. Kalau sudah yakin rapi begini, lengket, kita akan rapikan pinggirnya ya. Kita cut juga pinggirnya sini, jadi nggak berlebihan sayapnya. Sebelah sini juga. Atau kamu bisa isi sesuaikan dengan box kamu gitu, lebarnya seberapa gitu ya. Sereng. Nah, kemudian kita akan poles karena oven kita udah panas ya. Awas jangan sampai keluar, nanti kalau kena ke sininya, ininya nggak bisa ngepuff ya, jadi lengket. Dan I don't know, aku enjoy banget nih moles-moles beginian, kayak moles nastar ya, satu-satu gitu. Oke, selesai.
Saatnya kita akan panggang ke dalam oven. Untuk manggang puff pastry ya, memang harus dengan suhu yang tinggi ya, supaya dia langsung ngepuff bagus banget. Oke, kita tunggu. Kita akan panggang selama 30-40 menit. Nah, ini dia hasilnya. Cakep banget. Layernya kelihatan itu kan, kalau di zoom coba lihat. Dan dalamnya juga ada dagingnya, gurih banget. Pas banget tuh hantaran, pakunya pasti mewah. Sambil menunggu dia dingin, kan kita mau iris dalamnya supaya tahu nih, kita akan bikin sausnya. Di sini favorit aku tuh bikinnya tuh mushroom sauce. Nah, jadi yang sudah pernah melihat IG live aku ya bersama salah satu perusahaan pastry yang besar di Indonesia, aku pernah bikin namanya salmon and kraut. Nah, itu ada mushroom sauce-nya tuh enak banget dan pada suka semua ya, mereka yang perusahaan yang ini puff itu. Banget ini saus mushroomnya Chef Diana katanya. Makanya kali ini aku share di sini caranya ya. Yuk kita buat. Di sini ada bahan-bahannya yaitu ada butter dan minyak ya, minyak goreng biasa ya, lalu ada jamur kancing, pastinya nanti kita akan potong-potong. Ada garlic atau bawang putih yang sudah kita cincang dan bawang bombay juga kita sudah cincang. Kemudian ada cooking cream, pakai cooking cream supaya dia rasanya lebih gurih dan aroma dari mushroomnya juga lebih kuat ya. Lalu ada air dan juga ada bumbu keringnya. Di sini ada merica, kaldu bubuk, dan thyme ya, daun thyme yang sudah kering. Kalau misalnya nggak ada, boleh pakai thyme bubuk yang banyak tersedia di supermarket. Yuk kita lanjutkan aja langsung. Kita akan potong-potong untuk jamur kancingnya. Seberapa besar jamurnya terserah kamu. Itu bagi dua, lalu kita akan potong. Masukkan di sini butter dan minyak goreng ya. Di sini aku pakai unsalted butter ya. Jadi kalau teman-teman pakai unsalted juga nggak apa-apa. Ini biarkan mencair dulu. Oke, lalu kita akan masukkan untuk jamurnya. Di sini aku akan masak jamurnya sampai ada aroma-aroma jamurnya. Jadi nanti rasanya itu akan enak banget, akan dominan banget ya untuk mushroomnya. Nah, ini bau mushroomnya udah keluar ya, mushroomnya juga udah mulai layu ya. Ini baunya enak banget ya. Jadi sebenarnya mushroom sauce ini bisa kamu makan dengan steak juga. Jadi misalnya kalau misalnya kamu makan di restoran steak, kamu bisa tanyain kan mau mushroom sauce atau yang original atau black pepper, barbecue ya. Nah, kalau aku sih lebihnya sukanya mushroom sauce dan ini adalah favorit aku. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan bawang bombay dan bawang putihnya. Lalu kita akan masukkan cooking creamnya sama dengan air ya. Kita akan masukkan bumbu keringnya. Kalau lebih suka yang cair bisa ditambahkan cooking creamnya sama dengan air ya sedikit. Oke, aku akan tes rasanya ya. Karena kan kalau untuk rasa asin manis itu kan selera ya. Ini aku mau coba dikit dulu. Udah pas, udah enak. Nah, udah mendidih, kita akan matikan ya. Untuk mushroom sauce-nya udah jadi. Nah, pink mini roll kita sudah jadi. Sekarang saatnya kita untuk melihat dalamnya dan mendengarkan betapa crunchy dan flaky-nya kulitnya. Yuk, sini. Wow, cakep sekali. Nah, dan inilah picnic roll ala Diana Cahya. Selamat mencoba dan happy baking. Dadah! Oke, ini adalah ide-ide untuk packaging ya. Mau pakai yang box seperti apa aja terserah. Pastikan tapi untuk picnic roll-nya ini lebarnya sama seperti box kamu. Udah jadi hantaran kayak gini.